Di sini saya akan menjelaskan bab 2 jenis paragraf. A. Berdasarkan pola penalaran. Berdasarkan pola penalaran itu, mengelompokkan paragraf didasarkan pada penempatan gagasan utama. Berdasarkan letak gagasan utama itu, paragraf dapat dibedakan atau paragraf deduktif, induktif, deduktif, induktif, internal, dan menyebar. 1. Paragraf deduktif, yaitu paragraf yang ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. 2. Paragraf induktif, yang paragraf kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. 3. Paragraf deduktif induktif campuran adalah paragraf kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan paragraf akhir. 4. Paragraf interatif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak tengah-tengah paragraf. 5. Ide pokok penyebaran, yaitu paragraf dalam pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebabkan seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. B. Berdasarkan gaya ekspresi dan pengungkapan. Suatu gagasan dapat diungkapkan dalam berbagai gaya bergantung pada tujuan komunikasinya. Gaya atau corak ekspresi meliputi narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. 1. Paragraf narasi atau kisahan. Narasumber merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisah rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa menyatakan maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan pengembangannya dari waktu ke waktu sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. 2. Paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan suatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. 4. Paragraf persuasif, yaitu paragraf yang berisi ajakan. 5. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasan adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapatan penulisan agar pembaca menerima pendapatnya. C. Berdasarkan urutan. Pada umumnya suatu karangan terdiri atas 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup, sehingga karangan itu terjalin sangat erat satu sama lain yang terpadu. 1. Paragraf pembuka atau pengantar. Paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan berkaitan dengan itu. Paragraf ini berfungsi untuk memberitahu latar belakang, masalah, tujuan, dan anggapan dasar. 2. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Yang terpenting adalah ketuntasan pembahasan pokok pikiran yang dikemukakan. 3. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Paragraf penutup menunjukkan bahwa karangan sudah selesai.